Shopper. Di video kali ini aku akan membahas tentang cara mengelola keuangan dalam penjualan online shop. Ini yang sudah aku jalani selama ini ya. Jadi aku cuman sharing apa yang dikit ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya modal, itu bisa beli barang banyak sekaligus langsung untuk stok di rumah. Tapi kalau emang tidak ada modalnya, itu nggak masalah karena sekarang sudah ada sistem dropship yang itu tidak perlu modal terlalu banyak. Jadinya bisa memperkecil modal lah, nggak perlu modal banyak-banyak. Dan saya sudah membahas dropship itu di video sebelumnya, bisa dicek ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengelola keuangan agar tidak habis diambil sendiri. Jadi beberapa online shop itu gini, di awal dia semangat banget kan. Nah, begitu udah laris, dapat uang, nah uangnya itu langsung masuk dompet, nggak dihitung, nggak dicatat, nggak diapa-apain, pokoknya langsung masuk dompet. Nah, ketika butuh buat apa, belanja sehari-hari atau apa, itu dia nggak sadar dia ngambil uang yang ada di dompet itu. Jadi kelihatannya sih cuman ya ngambillah satu, tapi kalau terus kan ya habis juga uang yang ada di dompet. Nah, itu bisa terjadi karena emang nggak sadar bahwa ternyata itu sebenarnya adalah uang untuk modal jualan, tapi kepake gitu aja karena nggak nyadar. Terutama nih mak-mak nih. Ya enggak. Enggak apa-apa ya mak ya, yang penting masih ada pemasukan untuk uang ya. Udah alhamdulillah. Oke, jadi langsung aja agar tidak terjadi hal demikian. Gimana sih caranya? Oke, kita bahas. Ini ya. Ada dropship nol modal, itu bisa. Seperti yang sudah saya bahas di video selanjutnya, teman-teman bisa dicek bahwasannya dropship nol modal itu yang penting satu promosi, dan modal utama adalah punya gambar. Jadi kalau misal mau gabung reseller Saka Konveksi pun itu bisa langsung dapat gambarnya untuk promosi, dan itu free. Kalau untuk promosi gambar itu free. Kalau misal sudah dapat orderan, kalau dropship minimal ambil 6 piece. Nah, kalau sudah dapat 6 orderan itu bisa langsung order, kemudian bisa langsung dapat harga dropship, jadi nggak perlu modal gitu ya. Kemudian selanjutnya ada catat semua transaksi. Ini wajib banget. Jadi kalau nggak perlu pakai yang aneh-aneh aplikasi atau pakai gadget apapun atau laptop, itu nggak perlu. Pakai aja buku manual, yang penting ada kertas dan pulpen, itu bisa. Jadi teman-teman harus catat pengeluarannya untuk modal, itu belinya berapa, tanggal berapa, kemudian saat laku dijual itu juga lakunya berapa dan dapat untung berapa. Itu dicatat tanggalnya semuanya. Pokoknya transaksi keuangan keluar masuk itu harus ada catatannya. Jadi kita tahu untung kita berapa, modal kita yang ada itu berapa, yang sudah dikeluarkan berapa, seperti itu. Kemudian ketika kita sudah tahu modalnya berapa, modalnya itu harus kita sisihkan. Modal harus masuk tempat tersendiri. Kalau misal susah ya, dimasukin aja ke dalam plastik lah, terus ditali, tapi nggak sampai gitu juga ya. Pokoknya kita simpan modalnya, jangan sampai kepake. Itu modal itu harus benar-benar utuh, nggak boleh diotak-atik apapun. Kemudian ketika modal sudah disisihkan, kemudian mengembangkan bisnis itu bagi saya tidak melulu stok harus banyak. Iya, itu salah satunya cara mengembangkan bisnis adalah stok harus lebih banyak. Tapi cara yang lainnya untuk mengembangkan bisnis itu terutama adalah upgrade diri. Jadi kita harus tahu bahwa jualan online itu ada ilmunya, ada caranya. Nah, gimana cara dapat ilmu tersebut? Gak harus bayar. Kita tuh banyak bisa dapat ilmu jualan online itu di mana-mana. Pokoknya asal kita mau gerak aja. Apalagi sekarang udah ada gadget smartphone, itu benar-benar smart kalau dipakai oleh orang yang smart juga. Maksudnya mau mencari info, mau mencari ilmu dari bisa dari manapun lah, dari Facebook, website, itu banyak yang membahas tentang ilmu-ilmu jualan online shop. Kemudian setelah kita kembangkan, ini untung dari penjualan itu bisa dipakai. Bisa dipakai, boleh, yang penting uang modal itu tidak terpakai ya. Kalau saya sih seperti itu, tapi kalau saya lebih gini, ketika memakai untung itu keuntungannya harus saya pakai untuk membeli sesuatu yang bisa menunjang pengembangan bisnis selanjutnya. Semisal gadget saya sudah tidak terlalu mumpuni karena memorinya sudah
full kayak gitu. Jadi saya butuh gadget baru yang lebih memorinya lebih full, terus fiturnya lebih canggih, lebih segala-galanya lah. Tapi nggak usah mahal-mahal banget juga sih, yang penting kelihatan lebih support aja. Nah itu di situ. Jadi saya menggunakan keuntungan itu juga untuk bisnis selanjutnya gitu loh sebenarnya. Jadi nggak untuk yang hura-hura foya-foya, apalagi cuman buat beli barang remeh-temeh hanya untuk gaya hidup. Itu saran saya jangan. Saran saya jangan untuk gaya hidup itu, karena bener-bener menguras kantong. Jadi begitu ya, beberapa poin yang sudah saya sampaikan bisa dicatat. Ini dropship 0 modalnya 0 rupiah. Kemudian catat semua transaksi itu wajib banget, wajib banget. Kemudian modal disisihkan, kemudian kembangkan, dan juga untungnya boleh dipakai. Tapi kalau dipakai sebaiknya jangan untuk yang foya-foya, tidak untuk gaya hidup, jangan ya. Untuk yang menunjang bisnis kita lah selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk channel ini nih, di bawah ini dipencet tombol subscribe-nya dan juga loncengnya, biar saya makin semangat sharing-sharing ilmu online shop yang sebenarnya nggak seberapa sih, tapi semoga bermanfaat aja. Terima kasih. Bye.